Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Untuk materi hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Silahkan disimak dengan seksama. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian lingkungan, menyebutkan komponen biotik dan komponen abiotik, menentukan hubungan interaksi antar organisme. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Lanjut. Nah, perhatikan gambar lingkungan berikut. Nah, kalau kalian melihat gambar lingkungan yang seperti ini, apa yang ada di benak kalian? Yang pertama pasti, wah indah, sejuk. Nah, tugas kita sebagai manusia yaitu untuk menjaga alam kita agar supaya tetap asri dan nyaman ditinggali. Sedangkan apa itu lingkungan? Lingkungan secara umum adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Ya, jadi lingkungan itu adalah sesuatu yang berada di sekitar manusia. Next. Oke, komponen-komponen yang ada di lingkungan. Nih, di semester 1 pernah kita bahas bahwa komponen itu ada komponen biotik, juga komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk tidak hidup atau benda mati. Contoh dari komponen biotik ada manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik ada air, tanah, cahaya, udara, dan lain-lain. Nah, ini sudah pernah kita bahas di semester 1. Next. Nah, komponen-komponen tersebut membentuk sebuah atau sesuatu yang disebut ekosistem. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada sebuah ekosistem buatan, yaitu ekosistem akuarium. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang bentuk suatu sistem ekologi. Ya, jadi hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem akuarium tersebut terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotiknya ada ikan, tumbuhan air, plankton, dan lain-lain. Komponen abiotik yaitu air, batu, cahaya, dan lain-lain. Next, interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Jadi makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya saling berinteraksi yang disebut dengan simbiosis, yaitu sebuah hubungan atau interaksi antar dua organisme yang berbeda. Nah, jenis-jenisnya atau contohnya, yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua organisme yang saling menguntungkan. Apa contohnya? Nah, Bapak contohkan, yaitu kupu-kupu dan bunga tumbuhan atau bunga tanaman. Nah, kupu-kupu menghisap madu dari bunga untuk dia makan ya. Lalu bunga pada tumbuhan dibantu untuk proses penyerbukan. Nah, next yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, yaitu salah satu organisme diuntungkan dan satu lagi mengalami kerugian. Contohnya nyamuk dengan manusia, lalat menghisap darah, dan kerbau. Ya, kita digigit nyamuk, darah kita diambil, nyamuknya diuntungkan, tapi manusia rugi gitu. Yang ketiga atau yang terakhir, simbiosis komensialisme, yaitu salah satu spesies atau salah satu organisme akan diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak dirugikan atau tidak masalah ya. Contohnya yaitu tanaman anggrek dan pohon mangga atau pohon kelapa. Jadi anggrek diuntungkan tapi pohon mangga tidak dirugikan. Next, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Selanjutnya dievaluasi. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah ekosistem. Nah, sebutkan 5 komponen biotik dan 5 komponen abiotik dari gambar di samping.
Berarti Bapak contohkan ya, misal contoh komponen biotik yaitu ikan. Lalu komponen abiotiknya yaitu misal kayu. Ya, seperti itu. Sebutkan 5 Lalu pada gambar di samping merupakan ekosistem di mana? Apakah di laut, apakah di hutan, ataukah di rawa, ataukah di sungai? Ya, silahkan dijawab. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sampai di sini Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.